Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas struktur data A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Priority Queue, BST, dan AVL3. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Trinita Awani dengan NIM 2124 10 10 3001. Resti Ika Pertiwi dengan NIM 2124 10 10 3005. Audrey Akila FE dengan NIM 2124 10 10 3056. Di sini ada 3 subtugasnya, yaitu yang pertama Priority Queue, yang kedua BST, yang ketiga AVL3. Untuk yang Priority Queue akan dijelaskan oleh teman. Bagi yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Priority Queue. Next. Priority queue ini adalah suatu bentuk struktur data yang berbasiskan struktur queue. Pada umumnya, pada priority queue ini terdapat salah satu bentuk implementasi, yaitu implementasi menggunakan struktur data heaps. Di dalam implementasi ini ada 3 pokok atribut, yaitu heaps, komparator, dan list. Next. Nah, jadi DQ dilakukan pada elemen yang prioritasnya tertinggi. Priority tertingginya ada elemen terkecil atau min priority queue atau min heap, kemudian ada elemen terbesar yaitu max priority queue atau max heap. Next. Nah, jadi di sini ada penjelasan tentang min priority queue dan max priority queue. Yang pertama yaitu min priority queue atau min heap. Yang pertama ada insert atau NQ, kemudian delete min atau DQ. Ini dilakukan pada elemen dengan nilai terkecil, kemudian mencari, mengembalikan, menghapus elemen terkecil. Kemudian ada max priority queue atau max heap, ada insert atau NQ, dan delete max atau DQ dilakukan pada elemen dengan nilai terbesar, kemudian mencari, mengembalikan, dan menghapus elemen terbesar. Next. Kemudian di sini ada soal priority queue. Kita diminta untuk memasukkan data berikut secara berturut-turut ke Maxip. Kemudian setiap memasukkan satu data, gambarkan isi array-nya. Kemudian datanya yaitu 54, 58, 66, 94. Kemudian kita diminta untuk menghapus 66, kemudian 71, 70, 64, kemudian hapus 58, kemudian 16, 13, dan 70. Jadi ini adalah codingannya. Jadi di sini ada kelas Maxip. Di sini ada fungsi definite self. Ini adalah konstruktornya. Jadi untuk self heap item ini digunakan untuk menyimpan indeksnya. Kemudian self size ini digunakan untuk menghitung panjang dari self heap itemnya. Kemudian di sini ada def get left child index dan def get right child index. Ini digunakan untuk pengisian indeksnya. Untuk dari sebelah kiri ini menggunakan def get left child index ini dengan rumusnya yaitu 2 kali parent index ditambah 1. Kemudian untuk dari sebelah kanan atau dari sisi kanannya ini menggunakan 2 parent index ditambah 2. Kemudian ada fungsi def get parent index. Ini adalah rumus dari pengindeksannya. Next. Nah, di sini ada fungsi def hasleft. Hasleft ini digunakan untuk pengecekan indeksnya dari sisi kiri. Jadi, jika self get left child index ini kurang dari self size, maka akan mereturn true. Kemudian, sama dengan hasleft, ini adalah hash jadi ini adalah pengecekan indeksnya dari sisi sebelah kanan. Jadi jika self get right child index parent indexnya itu kurang dari self size, maka akan mereturn true. Kemudian jika tidak memenuhi, maka akan mereturn false. Kemudian ada def has parent. Jika self get parent indexnya itu tidak lebih dari sama dengan 0, akan mereturn true. Jika tidak, akan mereturn false. Kemudian di sini ada def get left child.
Ini sama seperti tadi digunakan untuk pengisian indeksnya dari kiri. Jadi, jika ini akan mereturn self-help item yang berisi self-get left child index, parent index. Kemudian, def-get right child ini sama juga pengisian indeks dari sebelah kanan. Jika self-right akan mereturn self-help item yang di dalamnya ada self-get right child index. Kemudian ada def-get parent. Jika self-help parent itu akan mereturn self-help item yang di dalamnya ada self-get parent index, child index. Next. Yang selanjutnya ada fungsi def swap. Di sini ada self-help item index 1, self-help item index 2 itu sama dengan self-help item index 2 dan self-help item index 1. Kemudian di sini ada fungsi def HPV-up. Ini itu biasanya digunakan setelah terdapat penghapusan pada indeksnya. Jadi untuk mencari max-nya. Jadi data yang paling besar ditaruh paling depan. Di dalam def HPV ini terdapat current node, parent node, dan lain-lain. Kemudian ada fungsi def HPV down. Ini adalah kebalikan dari HPV up tadi. Jadi jika di HPV up tadi akan dicek pada setiap sisinya, namun jika di HPV down ini akan dicek dari sebelah kiri dan sebelah kanannya. Jadi ini ada left index sama dengan self get left child index, kemudian ada right index, self get right child index. Kemudian ini ada if left index kurang dari self size. Ini digunakan untuk mengecek apakah ada atau tidaknya child di bagian kirinya. Kemudian jika ada, apakah nilai child kiri ini lebih besar daripada parent-nya. Jadi kemudian yang selanjutnya ada if right index ini digunakan untuk mengecek apakah ada child kanannya atau tidak. Nah, jika ada, apakah child kiri ini lebih besar daripada child kanannya? Jika tidak, maka akan terjadi perollingan. Kemudian di sini ada if large tidak sama dengan indeks. Ini terjadi jika terdeteksi pertukaran pointer. Kemudian yang selanjutnya ada def-NQ. Def-NQ ini digunakan untuk memasukkan nilai-nilai atau value-value. Jadi di sini ada self item append. Jadi nilai yang dimasukkan akan langsung di append. Jadi untuk self size-nya itu akan ditambahkan dengan 1. Kemudian ada fungsi print. Ini digunakan untuk melihat self-help itemnya tadi. Kemudian ada def pick self dengan fungsi print sama untuk melihat self-help itemnya. Kemudian ada fungsi DQ. Nah, fungsi DQ ini digunakan untuk menghapus item yang digunakan dalam self-help-nya. Jadi, mana yang akan dihapus itu tergantung dengan value-nya atau tergantung apa yang ingin dihapus. Di sini untuk size-nya akan dikurangkan dengan 1. Baik, untuk yang selanjutnya ada def DQ2. Jadi def DQ2 ini hampir sama dengan def DQ digunakan untuk menghapus indeks yang akan dihapus. Jadi lanjutan dari def DQ yang di atas tadi. Next. Next. Bagian di sini selanjutnya ada heap sama dengan max heap. Jadi di sini kita diminta yang pertama untuk memasukkan nilai 54. Jadi di sini kita meng-NQ nilai 54 ini yaitu heap NQ 54, maka hasilnya akan 54. Kemudian
kita diminta untuk memasukkan nilai sebesar 58. Kita meng-NQ 58 lagi. Ini kemudian jadi untuk nilainya itu 58 dan 54. Di sini terjadi perolingan yaitu 58-nya ada di depannya. Ada di depan 54. Kemudian ada HEP-NQ 66. Nah, di sini ada 66, 54, dan 58. Nah, untuk 54 dan 58 ini juga terjadi perolingan dan 66 ini ada di paling depan sendiri. Kemudian ada HEP-NQ 94. Jadi, 94 ini dimasukkan lagi, jadi 94, 66, 58, dan 54. Di sini 94 ada di paling depan karena memiliki nilai yang paling terbesar. Kemudian kita diminta untuk menghapus nilai 66. Jadi kita men-DQ to 66. Jadi di sini ini untuk nilai terbesarnya 94 dan ini 66 yang akan dihapus. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nilai sebesar 71, kita NQ lagi nilai 71-nya, jadi 71, 54, dan 58. Kemudian kita meng-NQ lagi 70, jadi 71, 70, 58, dan 54. Kemudian kita meng-NQ nilai 63, jadi 71, 70, 58, 54, dan 63. Kemudian kita diminta untuk menghapuskan nilai yang besarnya 58. Jadi kita menghip DQ to 58. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nilai 16, jadi 54, 16. Kemudian selanjutnya kita memasukkan nilai 13. Jadi 54, 16, 13. Kemudian yang terakhir kita diminta untuk memasukkan nilai 70. Jadi nilainya jadi 70, 54, 13, dan 16. Next. Baik, yang kedua yaitu BST atau biasa disebut dengan binary search tree adalah sebuah konsep penyimpanan data di mana data disimpan dalam bentuk tree yang setiap node dapat memiliki anak maksimal 2 node dengan aturan catatan kanan harus selalu lebih besar daripada root dan cat kiri harus selalu lebih kecil dari root. Ada operasi basic yang digunakan pada BST, yaitu yang pertama yaitu insert yang digunakan untuk memasukkan item dalam BST. Yang kedua yaitu remove digunakan untuk menghapus item dari BST. Lalu yang ketiga yaitu search digunakan untuk mencari key atau key dalam BST. Lalu operasi BST traveler atau penelusuran data first dan melalui right traverse. So, in order left traverse yaitu left traverse. Lalu di sini ada soalnya baru berturut ke BST 586694 kunjungi BST tersebut order. Jelaskan proses penentuan node yang dikunjungi bukan hanya hasil akhirnya. Lalu di sini ada tree-nya dari data yang sudah ditentukan yaitu 54, 58, 66, 94, 70, 64, 16, 13, dan 70. Karena pada tree ini tidak ditentukan nilai yang harus awal. Nah, ini 54
Selanjutnya yaitu karena 58 ini lebih besar dari 54, maka kita letakkan di belakang kanan. 66 sama 54 dan 58 masih lebih besar. Selanjutnya yaitu 58 letakkan di sebelah kanan. Lalu yaitu ada lebih besar 7, sedangkan dengan 94 lebih besar 94, maka diletakkan di kiri. Lalu selanjutnya yaitu itu lebih besar 70. Lalu 70 dan 58 lebih besar 70, 70 dan 94 lebih besar di sebelah kiri, besar 71, maka diletakkan di sebelah kiri. Selanjutnya yaitu 64. 64 di sini dengan 54 lebih besar 64, maka diletakkan di sebelah kanan. Lalu 64 dan 58 lebih besar 64, lalu 64 dengan 66 lebih besar 16 di sini, lebih besar 54, maka diletakkan di sebelah kiri 54. Lalu yang 13 ini dengan 16 ini, karena 13 dan 16 juga lebih besar 16. Lalu yang 70 ini, maka diletakkan di setelahnya 70 yang awal. Selanjutnya yaitu kita ke running code-nya. Di sini ada class node, self left node sama dengan none, lalu self right node di sini sama dengan none. Lalu selanjutnya yaitu self bst, di sini def initnya self, lalu self root sama dengan node sama dengan none, lalu def add node ini self file dan current node sama dengan none. Di sini jika BST-nya masih kosong, langsung isi ke root-nya. If self root is null, lalu self root sama dengan node file, lalu di return. Lalu if current digunakan untuk mengcopy root node-nya. Lalu selanjutnya ya kurang dari current node, maka node left, maka isi ke bagian kiri. Jadi ini jika file kurang sama dengan current node value, lalu if current node left node is known, current node left node is sama dengan node file, lalu akan return. Lalu else ini jika masih ada child ini file current node left node. Lalu jika new node lebih dari current node, maka kiri. So if current node if current node ini right node is known, current node right node sama dengan node file return. Lalu ini juga jika masih ada chat, lanjut ke traverse bawah. Else selanjutnya self BST preorder node left node. Lalu traverse kanan ini if node right node is not known, self BST preorder node right node. Selanjutnya yaitu ke BST post order. Di sini BST post order self node sama dengan none,
If node is known, node sama dengan self root. Lalu if node, ini left traverse-nya, if node left node is not known, self BST post order node left node. Lalu right traverse, if node right node is not known, self BST post order node right node. Selanjutnya yaitu visit, print node value, and selanjutnya yaitu BST in order. BST in order ini self node sama dengan none. Lalu if node is known, node sama dengan self root. If node left traverse, if node left node is not known, self BST in order node left node. Kalau visit ini printnya node value, lalu right traverse. Right traverse ini if node right node is not known, self BST in order node right node. Selanjutnya di sini yaitu untuk memasukkannya dalam BSD kunjungan ini pre-order, travel pre-order, dan post-order. Maka ini kita masukkan MyBSD at node 54, 58, 66, 94, 71, 70, 64, 16, 13, dan 70. Nah, berikut adalah output yang dihasilkan. Ini adalah tree-nya. Pre-order ini dari atas ke kiri, 1, 2, 3, lalu ke kanan, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu untuk post order ini diambil dari kiri bawah terlebih dahulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dari kiri bawah ke atas. Lalu yang in order ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk selanjutnya akan dijelaskan saya. Oke, selanjutnya yaitu tentang AVL tree. Next. Oke, jadi AVL tree itu kan penemunya yaitu ada Adelson, Velsky, sama Landis. Makanya singkatan dari penemunya yaitu AVL. Oke, jadi AVL tree itu merupakan binary search tree yang mana mempunyai perbedaan tinggi atau level maksimalnya tuh satu dari subtree kiri dan subtree kanan. Next. Tujuan dari AVL itu adalah untuk mempercepat pencarian data. Jadi sebenarnya AVL itu muncul karena bisa untuk menyeimbangkan bit atau binary search tree. Jadi dengan adanya AVL ini nantinya bentuk dari tree dan juga lama waktu pencarian itu bisa lebih mudah dan juga bisa lebih singkat dan sederhana. Next. Nah, jadi kan binary search tree itu bisa dipanggil AVL tree kalau misalkan memenuhi rumus yang ada di layar ini. Jadi rumusnya yaitu HTL dikurangi HTR. Dan itu harus kurang dari sama dengan 1. Jadi T di sini merupakan root-nya sebagai left child-nya, sedangkan yang TR merupakan right child-nya. Dan itu harus kurang dari 1. Next. Oke. Oke, di sini ada contoh sederhana terkait AVL tree. Nah, di sini terdapat contoh sederhana tanpa kita melihat dulu yang namanya eh, BF, yaitu balance factornya. Jadi kita nggak lihat itu dulu, kita lihat dari faktor-faktornya, dari tingkatannya. Bisa dilihat di sini ada dua gambar, yaitu ada gambar kanan dan gambar kiri.
Untuk kita bahas dari gambar yang kiri, yaitu FL3 yang sudah balance. Jadi di sini terdapat 3 tingkat, yaitu tingkat pertama ada di 8, tingkat kedua ada di 5, dan tingkat ketiga ada di 4. Berarti di sini antara subtree kanan dan subtree kiri, subtree kiri itu mempunyai tingkat satu lebih banyak. Dan itu memenuhi persyaratan dari AVL3. Dan untuk yang kedua itu nggak balance. Kenapa? Karena di sini mempunyai 2 tingkat, lebih dari 2 tingkat. Lebih dari 1 tingkat, itu punya 2. Yaitu tingkat yang ada di angka 4 dan juga di angka 2. Next. Nah, di sini ada namanya balance factor. Jadi, gunanya untuk mengetahui apakah tree tersebut masuk ke dalam AVL atau tidak. Next. Dan itu bisa dilihat dari nilai min 1, 0, dan juga 1. Kalau misalkan nilainya itu tidak min 1, 0, ataupun 1, maka itu termasuk yang unbalanced. Jadi perlu adanya rotasi. Dan itu akan dijelaskan di selanjutnya. Next. Nah, ini contoh untuk yang unbalanced. Jadi untuk menghitung balance factornya itu kan dimulai dari TL dikurangi TR. Nah, TL dikurangi ini tidak ada right child-nya. Masuk unbalanced tree. Karena balance factor itu punya nilai cuma min 1, 0, dan juga 1. Kalau misalkan kita ketemu unbalanced tree seperti ini, maka kita harus lakukan rotasi. Next. Nah, rotasi di sini terdapat 2, yaitu ada yang single rotation dan juga double rotation. Next. Untuk yang single rotation di sini ada 2, yaitu ada LL, yaitu left-left, dan juga ada RR, yaitu right-right. Jadi di sini single rotation nanti akan dilakukan yang namanya pertukaran antara parent dan juga childnya. Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Di sini nilainya min 1, 0, dan juga 1. Jadi di gambar kanan, si A ini pindah di sebelah kanan. Jadi tulisannya udah become karena terjadi pertukaran. Untuk selanjutnya akan dibahas yang RR rotation. Next. Nah, ini untuk yang RR rotation, maka jadi benang A itu pindah ke sebelah kiri. Dan si 60 itu ini akan naik 1 tingkat. Nah, di sini ada double rotation. Juga RL, yaitu right left. Jadi nanti di double rotation itu sebenarnya pada selanjutnya di sini ada soal after. Jadi di sini kita harus memasukkan data. Kemudian setiap kita masukkan data, kita harus menggambarkan dari terinya. Datanya di sini terdapat ada 10, yaitu ada data 54, 58, 66,
94, 71. Nah, pertama kita akan membuat sebuah kelas. Kelasnya untuk node-nya. Di sini kita uh, fungsi AVL tuh. Kemudian di sini kita buat kelas untuk tree menggunakan rective. Jadi di sini ada beberapa step. Untuk yang pertama di sini eh, eh, di sini yang pertama step pertama yaitu menggunakan untuk normal BST. Jadi ketika kita jadi bukan key-nya kurang dari root-nya, maka eh, akan masuk ke sebelah kiri. Jadi penjahit sih caranya dapetin si balance factor-nya. Jadi kita balance factor itu kan digunakan untuk mengetahui apakah termasuk PL3 atau bukan. Itu menggunakan self get. Selanjutnya di sini untuk step balance yang tidak unbalance, maka atau nilai balance faktornya itu bukan nilai -1, 0 atau 1, maka mereka dilakukan rotasi. Nah, untuk kasus pertama, kita akan lakukan LR rotation. Gimana dilakukan sama seperti kasus 1, cuman bedanya di sini, key-nya itu lebih besar dari root. Untuk yang keempat, yaitu itu nilai balance-nya itu kurang dari -1 dan key-nya itu kurang dari root. Ini kasus 4 sama dengan kasus yang kedua. Bedanya key-nya di sini kurang dari si nilai root-nya, maka akan di left rotate atau akan dirotasi ke kiri. Kemudian kita akan return root. Selanjutnya, next. Oke, selanjutnya di sini untuk dengan rotasinya. Itu ada left rotate dan juga right rotate. Kita lanjut, next. Oke, selanjutnya di sini untuk mendapatkan tingginya, kita melakukan ini. Jika tidak masuk root atau bukan, maka akan di return 0. Kalau benar, maka di return ke root h-nya. Kemudian untuk yang depth get balance di sini, kita akan mendapatkan nilai balance faktornya. Jadi kalau misalkan termasuk root atau bukan, maka di return 0. Kalau misalkan benar, maka di return self height-nya, root f-nya dikurangi sama dengan root right-nya. Itu sama yang kiri dikurangi yang kanan. Kemudian untuk traversal atau pembacaan data di sini ada 3, yaitu ada pre-order, in-order, dan juga post-order, seperti yang ada di BST. Kalau untuk yang pre-order di sini, itu dibaca dari root, kemudian left, kemudian right. Untuk yang in-order itu dibaca dari left, root, kemudian ke right. Kemudian untuk yang post-order itu dibaca dari left, right, kemudian ke root. Selanjutnya, kemudian di sini untuk eksekusinya, jadi kita masukkan, kita panggil terlebih dahulu AVL3-nya, kemudian kita masukkan si data-datanya, yaitu ada data 54, 58, 66, 94, 71, 70, 64, 16, 13, dan 70. Nanti hasilnya seperti line ke 17 ke bawah sampai akhir seperti itu. Dan gambar yang ada di sebelah kanan itu tampilan untuk nanti hasilnya. Dan itu akan dijelaskan di slide selanjutnya. Next. Oke, ini untuk yang bagian pre-order.
Jadi kita bisa panggil pre-ordernya hasilnya seperti ini. Pre-order dari AVL3 yaitu dari ada 66, 58, 16, 13, 54, 64, 71, 70, 70, dan 94. Untuk yang eh, ini in order, cuman ada sedikit kesalahan. In ordernya yaitu 13, 16, 54, 58, 64, 66, 70, 70, 71, dan 94. Kemudian di sini untuk yang post ordernya, post order dari Avel3 yaitu ada 13, 54, 16, 64, 58, 70, 70, 94, 71, dan 66. Next. Nah, ini untuk gambar dari tiap data jika kita masukkan. Pertama, kita masukkan dari data yang 54. Kemudian kita untuk gambar yang kedua di sini kita masukkan angka 58. Nah, karena 58 itu lebih besar dari 54, maka akan masuk ke sebelah kanan. Selanjutnya, di sini kita masukkan untuk data yang ketiga, yaitu nilai 66. Nilai 66 itu lebih besar dari 54, maka akan masuk ke sebelah kanan. Kemudian, di bagian 58, 66 itu masih lebih besar. Jadi, masuk ke sebelah kanan. Kemudian, jika dilihat di sini termasuk unbalance. Kenapa? Karena yang sebelah kanan itu memiliki 2 tingkat, sedangkan yang sebelah kiri mempunyai 0 tingkat. Jadi, itu tidak balance. Jadi, kalau misalkan kita hitung pakai BF-nya, berarti kan 0 dikurangi 2, jadi min 2. Min 2 itu tidak masuk ke dalam nilai BF. Maka itu akan dilakukan rotasi. Rotasi yang bukan di sini, yaitu rotation atau right rotation. Jadi kita lakukan rotasi ini, kalau right berarti nanti parentnya itu akan pindah ke sebelah kiri. Pindah berarti lima tadi sebelah kiri 50 naik parent dan 26 naik 1 tingkat ke atas. Next. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk penambahan data tempat 94. Jika dilihat 90 lebih besar dari 58 juga 60, kita masuk ke bagian kanan. Untuk selanjutnya kita masukkan data yang ke yaitu angka 71. Sama, 71 juga lebih besar dari 58 dan 66. Maka masuk ke bagian dan di sini bisa dilihat unbalance. Kenapa? Yang bagian yang kanan itu memiliki sedang untuk sub yang kiri hanya mempunyai 1 tingkat. Jika kita kurangi 1 dikurangi 3 sama dengan min 2. Min 2 itu tidak termasuk ke dalam nilai BF. Maka akan dilakukan rotasi. Rotasi yang dilakukan yaitu RR rotation. RR rotation di sini dilakukan P-nya itu akan pindah ke bagian kiri. Jadi 8 yang awalnya jadi pindah kiri ke 60 menjadi P. 71 dan 94 sama dengan 1 tingkat. Selanjutnya, nah untuk selanjutnya di sini kita tambahkan nilai 70. Nilai 70 itu lebih besar dari 6, jadi sebelah kanan. Kemudian nilai 70 ternyata lebih kecil dari 71, maka masuk ke sebelah kiri. Kemudian kita lanjutkan di sini, kita masukkan selanjutnya 24. Ternyata 6 itu kurang di 66, maka masuk ke sebelah. Kemudian dicek lagi, ternyata masih kurang lebih besar dari 58. Maka masuk ke sebelah kanan, seperti ini. Kemudian untuk yang gambar selanjutnya, kita masukkan kurang dari 66, 58, 54. Maka akan masuk ke sebelah kiri. Dan itu ada di bagian bawah. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya di sini kita tambahkan lagi data selanjutnya, yaitu angka 13. Sudah dipastikan akan masuk ke sebelah kiri. Ternyata itu tidak balance. Kenapa? Karena yang sebelah itu memiliki tingkat dan itu hanya kalau misalnya 4 dikurangi 2 dengan 2, dan itu enggak balance, maka akan dilakukan rotasi, LL rotation atau left rotation. Kita lakukan di sini. Berarti bakal pindah right side. Jadi 15 kita pilih ke kanan, 16 menjadi kemudian naik 1. Maka balance gambarnya ada di sini. Untuk selanjutnya.
Nah, ini adalah hasil akhirnya, yaitu kita masukkan angka akhir yaitu 70. 70 lebih besar dari 6. Ini masuk ke kanan, ke 7 itu kurang tuh, maka kemudian 70 sama 10 karena sama, kita mau ke bagian masuk FCL atau itu bebas. Jadi saya pilih masuk sebelah C. Oke, selesai. Jadi adalah hasil dari filternya. Oke, sekian. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.